Seorang guru TK di Malang, S, awalnya meminjam uang 2,5 juta rupiah di 5 aplikasi pinjol pada tahun 2020 untuk membayar biaya kuliah S1 dalam memenuhi syarat tetap menjadi guru TK di Malang. Namun biaya potongan sampai bunga yang ditetapkan pinjol tinggi membuat S terpaksa gali lubang tutup lubang, meminjam ke 24 aplikasi pinjol ilegal sehingga utangnya membengkak sampai 40 juta rupiah. Akibat terlilit utang di pinjol ilegal, S dipecat sebagai guru TK. Korup. Saya sebutkan aplikasinya apa? Nggak usah. Ya, lantas bagaimana cerita lengkap S yang mengalami teror pinjol? Sudah terhubung di Berita Utama, S yang menjadi korban pinjol ilegal, dan dari regulator ada Ketua Satgas Waspada Investasi OJK Tongam L. Tobing. Halo, selamat malam Bu. Malam, Bu. Selamat malam Pak Tongam. Selamat malam, Bu. Oke, sekarang kita mau dengerin cerita dari Ibu dulu ya. Bu, Anda mungkin bisa menceritakan kepada kami, sampai utang Anda itu membengkak 40 juta, di awal 2,5 juta. Apakah Anda memang meminjam di 5 aplikasi tersebut dengan nominal tersebut sampai 40 juta, atau sebenarnya sempat menambah utang di beberapa aplikasi lainnya sampai 40 juta? Awal kan saya butuh 2,5 juta. Untuk pinjaman awal kan nggak bisa 2,5 juta. Nah, di situ saya pinjam di beberapa aplikasi sampai pas 2,5 juta. Nah, setelah itu kan itu jangka waktunya 7 hari harus segera saya bayar. Nah, untuk membayar satu aplikasi ini saya kan nggak punya uang. Akhirnya saya pinjam di aplikasi lain, di beberapa aplikasi 2-3 untuk membayar aplikasi satu ini, dan begitu seterusnya. Karena memang untuk membayar tidak ada, gitu. Sementara dari mereka belum 7 hari, 5 hari sudah segera membayar dengan ancaman mau menagih ke kontak-kontak yang ada di HP saya. Jadi dari kondisi seperti itu, saya pinjam lagi supaya mereka nggak neror. Iya. Jadi karena jangka waktunya yang sangat singkat tersebut, Anda jadi tertekan akhirnya meminjam ke aplikasi lain, begitu ya? Iya. Oke, Bu, Anda mendapatkan ancaman dari para penagih hutang tersebut. Apa saja yang paling parah yang membuat Anda sempat, kalau yang saya tahu Anda bilang Anda ingin mengakhiri hidup Anda ya? Iya. Mereka bilang apa ke Ibu? Banyak. Semuanya sudah saya simpan, Mbak. Salah satunya saya dibikinkan grup donasi. Di situ isinya ada teman-teman, ada suami, ada saya juga, ada mantan wali murid juga di situ. Open donasi, maling, buronan gitu. Kalau nggak bayar, nyawa keluarga lo sebagai taruhan. Kalau ketemu gorok, anjing, monyet, jual diri sana. Seperti itu contohnya. Dan itu membuat Anda kemarin tertekan sekali ya? Iya. Dari awal apakah Anda tidak tahu operasional dari pinjol itu sendiri, Bu? Seperti apa? Kan sudah banyak sebenarnya berita-berita yang orang terjebak gitu dengan pinjol ilegal. Dan kasusnya sama seperti Ibu, diancam gitu. Saya sama sekali tidak tahu tentang pinjol-pinjol itu. Ternyata setelah saya pencet menyetujui, ternyata itu menyetujui untuk menyadap HP saya nggak tahu gitu loh. Kalau sampai sejauh itu saya mungkin lebih baik saya nggak usah bayar wes. Oke, gitu. Baik. Saya ke Pak Tongam. Pak Tongam, kasus ini kan katanya sudah dilaporkan ke Satgas Waspada Investasi ya. Nah, bagaimana respon dari SWI? Ya, kami menerima laporan dari Ibu S dan respon kami adalah melakukan blokir terhadap situs aplikasi dari para pelaku fintech lending ilegal ini. Nah, kami juga melihat perilaku para pelaku fintech lending ilegal yang melakukan penagihan tidak beretika seperti dialami Ibu S dengan teror, intimidasi, dan pelecehan, juga perbuatan tidak menyenangkan. Ini merupakan suatu kegiatan yang tidak bisa ditolerir. Dan kami sangat mendorong proses hukum pada para pelaku ini.
Nah, apa yang menjadi masalah di sini adalah masyarakat kita memang perlu kita edukasi secara terus-menerus agar mereka tidak meminjam pada fintech lending yang tidak terdaftar di OJK. Karena apa? Kerugian yang sangat besar akan dialami masyarakat seperti US, di mana kita meminjam dengan jumlah tertentu. Contohnya kita meminjam 1 juta yang ditransfer hanya 800.000 atau 600.000. Potongannya kemudian ya? Bunganya bisa 4% per hari, 5% per hari. Kemudian dendanya sangat tinggi. Dan satu hal yang tidak bisa kita terima juga bahwa kita selalu diminta izin untuk mengizinkan semua kontak data di HP dan kontak di HP untuk bisa diakses oleh mereka. Nah, secara tidak sadar kita menyetujui dan inilah menjadi malapetaka bagi para peminjam, di mana pada saat utang tidak bisa dibayar, para pelaku ini akan melakukan penagihan tidak berhentikan dengan membuat satu grup WA yang mengatakan bahwa si A merampok kami, menipu kami, saudara disebut sebagai penjamin. Nah, ini membuat masalah sebenarnya. Di mana kalau kita lihat para pelaku pinjaman online ilegal ini, saat ini kita sudah memblokir atau menghentikan kegiatan sebanyak 3.193 fintech lending ilegal. Namun demikian, masyarakat kita masih bisa menerima penawaran-penawaran melalui media sosial, SMS, atau aplikasi yang ada. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan partisipasi masyarakat untuk tidak pernah akses kepada fintech lending ilegal. Pak Tongam, kita kan sudah berkali-kali membahas soal pinjol ilegal ini ya, dengan berbagai operasional mereka main itu seenak mereka aja gitu. Cara mereka menagih sangat tidak berperi kemanusiaan. Nah, apa langkah dari SWI? Apa sanksi deh untuk mereka biar kapok? Ya, kami dari sisi Satgas Waspada Investasi terus-menerus kami melakukan cyber patroli dengan Kemenkominfo dan anggota Satgas Waspada Investasi untuk mendeteksi secara dini penawaran-penawaran ini dan melakukan pemblokiran. Namun demikian yang terjadi adalah mereka ini memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang mudah untuk membuat suatu situs, aplikasi. Dan kami juga mengumumkan kepada masyarakat fintech lending ilegal ini dan juga memblokir situs dan aplikasinya dan menyampaikan laporan informasi kepada kepolisian. Namun demikian kami juga melakukan edukasi kepada masyarakat, terutama masyarakat yang sudah menjadi korban dari fintech lending ilegal ini. Kami menyampaikan beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, seperti yang dilakukan Ibu S, apabila sudah terjebak dengan pinjaman dan kita harus membayar pinjaman dengan pinjaman baru, harus kita memutus mata rantainya. Jadi jangan melakukan pinjaman lagi, karena bagaimanapun juga itu akan menggali semakin dalam apa yang kita lakukan. Kemudian juga kami meminta mereka untuk memblokir semua kontak yang meneror kita. Jadi jangan beri akses ke kita. Kemudian kita minta juga mereka untuk memberitahu kepada keluarga atau kontak di HP bahwa mereka itu sebenarnya tidak ingin untuk menipu atau merampok suatu entitas ilegal. Saya ke Bu S. Bu S, Anda kan meminjam di pinjol itu mulai dari tahun 2020 ya. Artinya Anda mengalami teror sudah cukup lama ya. Nah, ada tidak semacam, saya juga sempat melakukan wawancara beberapa korban pinjol, Ibu, yang mengatakan ketika mereka diancam dan korban tidak punya uang untuk membayar, ini para penagih ini bilang Anda pinjam lagi aja di pinjol yang lain. Ada nggak tawaran yang kayak gitu? Ada. Banyak, sering? Iya. Apa katanya, Bu? Ya, dia cuma konfirmasi iya apa tidak, saya jawab tidak. Tapi yang jelas ada ancaman itu gitu ya? Ada, saya suruh pinjam. Ada nyuruh minjam ke pinjol lain. Yang penting kamu bayar di pinjol yang kamu pinjam di saya gitu ya? Iya, saya jawab enggak, saya enggak pinjam, saya enggak punya uang gitu. Oke, dan itu yang Ibu lakukan sampai akhirnya meminjam di 24 aplikasi pinjol online gitu ya. Nah, ini yang terbaru, Ibu punya nasib yang cukup baik ketika pemerintah di Malang menanggung utang tersebut melalui Basnas, tetapi pemerintah Pemkot Malang tetap mengingatkan kepada masyarakat saudara untuk belajar dari kasus Ibu S. Berikut pernyataannya. Dengan masalah tanggungannya, maka saya sudah manggil Basnas ya. Jadi untuk menyelesaikan itu ya, dan nanti diinventarisir ya. Diinventarisir berapa sih sebetulnya jumlahnya ya. Nanti akan kita take over sehingga sudah tidak ada tanggungan lagi. Nah, harapan kami memang kita akan membayar yang pokok-pokok saja ya. Ibu, ini mungkin melegakan ya untuk Ibu ya?
syukur sekali. Sangat melegakan. Tapi kan begini Bu, tidak semua orang seberuntung Ibu, begitu ya. Yang kita tahu kan banyak sekali kasus-kasus orang minjem, terjebak ya, begitu saja risiko ditanggung sendiri. Nah, apa yang bisa Ibu sampaikan kepada masyarakat yang mungkin belum mengenal pinjol atau mungkin coba-coba minjem di pinjol karena cepat prosesnya mudah? Saya berpesan sama semua masyarakat Indonesia untuk tidak pinjam di pinjaman online. Baik legal, ilegal, sudah tidak usah lagi berurusan. Begitu menyeramkan, saya sendiri sudah mengalami. Baik, baik. Terima kasih Bu telah bergabung di Berita Utama. Dan Pak Tongam, terima kasih. Ini saatnya juga SWI mungkin akan lebih garang lagi ya untuk memberantas dari pinjol ilegal. Terima kasih sekali lagi Pak Tongam, Ibu S. Selamat malam, sehat selalu.